Sebenarnya kenapa ya kita selalu takut gagal? Padahal itu bukan sebuah monster yang bisa mematikan langsung gitu loh masa depan kita. Ibaratnya gini deh, kalau misal aku tidak lulus SBMPTN, apakah saat itu juga masa depanku hancur? Ataupun mati gak bisa diapa-apain gitu? Menurut aku nggak, masa depanku masih bisa aku kembangkan lagi gitu. Bahkan itu adalah awal proses aku berjuang gitu, my new journey gitu. Ya nggak sih? Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Inspirasi Lini Tarigan. Selalu ingat, hidup cuman sekali. Di episode pertama ini bertema tentang takut tidak lulus SBMPTN. Pembahasan ini perlu banget ya kita bahas, apalagi sebentar lagi kan bakalan pengumuman SBMPTN. Nah biasanya nih kalau sudah mendekati hari H, rasa takut itu makin besar. Bahkan dipikirin setiap hari, setiap momen. Ya nggak sih, sampai kamu stres gitu mikirin itu terus gitu ya. Karena aku pernah mengalami itu, jadi aku tahu. Nah sebelum kita ke sana, aku mau announce dulu bahwa aku bakalan lebih sering membahas seperti siaran seperti ini ya. Kalian tinggal duduk, tidur, pakai headset, mendengarkan suara aku, sharingan aku gitu ya. Dan semoga ini terinspirasi, karena cerita ini bakalan lebih ke cerita hidup, cinta, pertemanan, dan karir. Bisa seputar pengalaman aku, ataupun teman-teman yang mau sharing pengalamannya boleh banget kirim ke Instagram aku Leni_Maria20, atau komen di bawah ini juga boleh banget. Nah alasan aku buat konten seperti ini juga karena aku percaya bahwa people is very important to make us always spirit to finish all problem. Ya even though small problem ya. Jadi orang-orang itu sangat penting gitu. Jadi orang-orang kadang memberikan kita sebuah kata, kita bisa minta saran dari mereka gitu. Akhirnya kita jadi semangat lagi. Dan akhirnya muncul deh channel ini gitu. And this is my first video, but actually it's not really first video because ada banyak sebenarnya video aku yang dulu-dulu, tapi aku putuskan ini menjadi video pertama aku. Nah, bicara tentang takut tidak lulus SBMPTN ya. Sebelumnya aku mau nanya dulu sama kamu, apa sih sebenarnya tujuan kamu mau masuk kuliah negeri? Karena menurut aku tujuan itu akan mempengaruhi hasil akhir, walaupun ya tidak 100% ya. Jadi misal nih, kamu punya tujuan masuk kuliah negeri karena hanya mau pamer ataupun ibaratnya gengsi. Jadi kamu takut dijelekin ataupun direndahin ataupun malu kalau kamu nggak kuliah di PTN gitu ya. Aku cuman mau bilang dari sekarang, kalau kamu denger cerita aku saat ini, ubah tujuan kamu tersebut, karena itu percuma aja membuat kamu hidup di bawah tekanan. Beneran deh, karena aku pernah ngalamin itu. Jadi ngapain gitu kita gengsi? Emang kuliah itu untuk mamer-pamerkan usaha, mamer-pamerkan kekuatan siapa yang paling hebat gitu? No. Menurut aku pendidikan itu bukan soal siapa yang paling hebat gitu. Tapi pendidikan itu ya bagaimana kamu bisa mengambil hampir seluruh isi yang ada di dalam pendidikan tersebut. Kayak pengalamannya, gimana kamu menyelesaikan masalah tersebut gitu loh. Bahkan itu nanti yang kamu jual di kemudian hari gitu, bukan gengsi kamu gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kamu punya tujuan masuk kuliah negeri karena pengen banggakan orang tua kamu, baru kamu ingin memeringankan perekonomian orang tua, itu tujuannya bagus. Dan kalau kamu merasa takut gagal, ya wajar, karena ada seseorang yang kamu pegang gitu loh. Untuk kalau kamu gagal, ada orang yang kamu kecewain gitu. Jadi ada rasa takut. Tapi karena tujuan kamu itu yang seperti itu, aku yakin usaha kamu mempersiapkan sesuatu itu pasti sudah matang banget gitu loh. Karena aku yakin tujuan itu akan mempengaruhi semangat kamu belajar gitu loh. Dan pastinya akan menyesuaikan dengan kemampuan kamu. Beda dengan kamu yang hanya gengsi doang, yang akhirnya tanpa kamu sadari kamu memilih pilihan jurusan dan PTN yang tidak sesuai. Jadi pikiran kamu, oh yaudahlah aku yang penting lolos aja gitu loh. Tapi kan akhirnya kamu nggak nyaman sama hidup kamu, ya nggak sih? Hanya untuk membuat orang-orang itu terkesima sama kamu. Nah aduh, kayaknya itu di skip deh. Nah, kita langsung aja bahas ke orang yang memang pure pengen yang
bagus nih tujuannya, ingin membanggakan orang tua gitu. Nah buat kamu yang masih takut lulus, nggak lulus SBMPTN, mulai sekarang jangan takut lagi, percaya aja kamu bakalan menjadi salah satu orang yang bakalan lulus SBMPTN. Karena kenapa? Karena dari sepengalaman aku, dulu nih aku juga pernah takut nggak lulus SBMPTN, karena nih at least kakakku itu dari anak pertama, aku kan anak keempat, itu semuanya masuk PTN semua gitu loh. Dan aku adalah anak keempat, dan gimana ya kalau misalnya nggak lolos PTN itu ada rasa bukan keraguan sih, kayak gak enak gitu loh, kayak aduh masa aku nggak masuk sekolah negeri nih gitu. Jadi kayak apalagi nih ya, dulunya aku juga gagal SNPTN yang membuat aku sedikit trauma untuk menunggu kabar SBMPTN gitu. Tapi ya bisa dibilang aku kayak pas setelah SNPTN tuh kan mau SBMPTN tuh cuman beberapa minggu aja sih, kayak ragu dan berpikir negatif gitu. Dan akhirnya aku tuh kayak udahlah, aku ngapain mikirin ini, kayak hidup ini kan kayak dibawa aja lah santai gitu kan. Yaudah aku kayak berpikir positif bahwa aku bakalan bisa lulus gitu loh SBMPTN gitu ya. Tapi kemarin tuh doa aku tuh kayak yaudah di mana aja gitu, kayak yang penting lolos gitu. Kemudian bahkan aku pernah bilang kayak gini nih, Leni kamu itu bakalan lolos kok, tenang aja gitu. Kayak aku bicara sama diriku sendiri kayak gitu loh. Tapi biar tahu ya teman-teman ya, itu beneran terjadi. Jadi apa yang kamu pikirkan saat ini itu bisa terjadi kemudian hari gitu loh. Jadi waktu SNMPTN tuh aku kan berpikir bahwa aku tuh kayaknya nggak lolos deh, aku selalu takut gitu. Dan pada akhirnya aku beneran nggak lolos gitu loh, bener. Itu kayak ya ampun gitu. Tapi pas aku SBMPTN nih 3 minggu sebelum ujian SBMPTN itu aku udah mulai kayak aku yakin nih lolos gitu kan. Udah bawa santai aja biar aku bisa fokus belajar gitu. Dan pada akhirnya setelah beberapa hari mau menuju hari H pengumuman SBMPTN, aku tuh kan makin kayak yakin gitu, kayak yakin aja gitu loh. Dan beneran kayak aku pas buka tuh, aku lulus gitu kan, kayak seneng banget sih gitu. Nah, cuman di sini aku cuman mau sharing bahwa teman-teman itu nggak usah takut kalau memang sudah berjuang, sudah mempersiapkan sesuatu, yaudah gitu, nggak usah ditakutin, tinggal dibawa santai, dibawa pikir bahwa percaya teman-teman tuh bakalan lolos, berdoa sama Tuhan, percaya aja apa yang kamu kerjakan itu sudah maksimal gitu. Kalaupun kamu nggak lolos, itu masih banyak kesempatan dan peluang yang lainnya gitu. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik dari untuk kamu di kemudian hari gitu. Tapi percaya aja, kamu bakalan lolos, itu intinya. Sebelum terjadi kamu bakalan percaya kalau kamu hari ini lolos. Coba deh sekarang kamu bilang, aku nanti bakalan lolos SBMPTN. Coba deh ngomong di depan cermin, bilang kayak gitu. Itu akan mensugesti diri kamu gitu. Karena ya seperti yang sudah aku bilang ya, pikiran itu akan mempengaruhi hasil akhir di kemudian hari gitu loh. Apa yang kamu pikirkan bisa aja terjadi di kemudian hari. Jadi kak, pikir aja positif. Lagian gini loh, kalau misalnya kamu dari sebelum SBMPTN udah stres ya kan, karena mikirin itu, abis itu kamu nggak lolos ya kan, udah nggak lolos, tambah stres kamu. Jadi kapan kamu bahagianya? Coba deh pikir, kapan kamu bahagianya gitu. Jadi kayak dibawa santai aja, jangan takut lagi, karena yang penting kamu sudah berusaha. Semua tuh punya kesempatan dan peluang masing-masing, rezeki masing-masing. Mungkin belum rezeki kamu, tapi aku yakin kalau kamu itu bakalan lolos. Aku aja yakin sama kamu, masa kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri? Ya nggak sih? Oke teman-teman, itu dia sharing aku hari ini di malam hari ini. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman denger ini di malam hari, bagus, karena nanti aku bakalan upload ini di malam hari sebelum kamu tidur. Jadi aku akhir kata nih, coach mungkin dari aku, jika memang SBMPTN itu adalah sebuah monster bagimu, cobalah taklukkan monster tersebut agar kamu tuh tidak takut lagi gitu. Sekian dari aku. Ingat, hidup hanya sekali. Semoga selalu bahagia. See you the next video. Mwah.